Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang doa dan zikir berpakaian. Semoga kita semua semakin bersemangat untuk mengamalkannya. Pendengar yang budiman, salah satu kebutuhan primer yang dipenuhi oleh setiap insan adalah pakaian. Tanpa berpakaian, badan kita akan rentan tertimpa berbagai bahaya dan penyakit. Di samping sebagai pelindung bagi badan kita dari kepanasan dan kedinginan, pakaian juga telah menjadi pembeda antara orang yang waras akalnya dan orang yang hilang akalnya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat memperhatikan masalah pakaian. Tak sedikit ayat atau hadis yang membicarakan seputar pakaian. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Pendengar yang budiman, seorang muslim yang tampil gagah dengan pakaiannya yang islami, dan seorang wanita muslimah yang keluar rumah dengan menutup aurat, sudah barang tentu memperhatikan doa dan zikir berpakaian. Pada pertemuan kali ini, yang dibahas adalah doa dan zikir mengenakan pakaian lama dan pakaian baru. Yang dimaksud pakaian di sini mencakup apa saja yang kita kenakan, baik berupa kaos, kemeja, celana, sarung, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ketika kita mengenakan pakaian lama. Ketika seorang muslim atau muslimah mengenakan pakaian dan busananya yang sudah lama, maka hendaknya mengamalkan doa sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengenakan dan menganugerahkan pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Doa ini merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari jalur sahabat mulia, yaitu Mu'adz bin Anas al-Ansari radhiyallahu an. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tetapi tanpa ada kata-kata ta'akhkhara jika hadis ini dibaca secara lengkap. Adapun makna hadis ini, Syekh Majdi bin Abdul Wahhab Al-Ahmadi mengatakan bahwa makna kalimat menganugerahkan pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku, yaitu tanpa aku bisa bergerak dan berrekayasa.
Jadi, hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa pakaian yang kita kenakan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan ini semata-mata dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pendengar, siapa saja yang mengamalkan doa ini, maka dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa yang lalu akan diampuni. Karena bisa jadi pakaian yang selama ini kita kenakan pernah digunakan untuk kepentingan maksiat. Oleh karena itu, di penghujung hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," yang artinya orang yang membaca doa ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Coba bayangkan berapa banyak dosa yang akan diampuni jika kita selalu membaca doa ini setiap kali mengenakan pakaian yang lama. Pendengar yang budiman, yang kedua adalah mengenakan pakaian baru. Jika yang kita pakai adalah pakaian baru, maka doa yang hendaknya kita baca adalah sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang artinya, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah memberiku pakaian. Aku mohon kepadamu akan kebaikannya berikut kebaikan sesuatu yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan sesuatu yang dibuat untuknya. Doa ini merupakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abbadi Abu Tayyib dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud menjelaskan tentang makna hadis ini, yang artinya kalimat berikut kebaikan sesuatu yang dibuat untuknya, yaitu menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah sehingga benar-benar membantunya dalam ketaatan. Sedangkan kalimat kejelekan sesuatu yang dibuat untuknya artinya menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan hadis ini pula Syekh Majdi Ibn Abdul Wahhab Al-Ahmad mengatakan bahwa kalimat aku mohon kepadamu akan kebaikan pakaian ini berikut kebaikan sesuatu yang dibuat untuknya, yaitu kebaikan pakaian tersebut yang bisa awet, selalu bersih, dan bisa dikenakan untuk berbagai keperluan seperti melindungi dari cuaca panas, dingin, dan menutupi aurat. Tujuan memohon kebaikan dalam masalah ini adalah bisa dijadikan sarana untuk mencari pahala dengan cara memanfaatkannya untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan kejelekan-kejelekannya. Contohnya, terkena najis, digunakan untuk hal-hal haram dan tidak awet. Atau ia bisa menjadi sebab berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan, atau ia bisa menjadi sebab untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, kesombongan, pamer kepada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, dalam doa ini, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pakaian yang baru. Di samping itu, kita meminta supaya pakaian ini
benar-benar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah dan bukan menjadi sarana untuk kemaksiatan kepadanya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang zikir dan doa mengenakan pakaian lama dan baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan doa dan zikir tersebut. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.